Ini harus mampu dipahami bahasa. Kalau di sini tulis laporan data suci, ini maksudnya gimana? Kok cuma ada dua? Jadi seharusnya judul itu jelas. Kalau memang ini yang dicetak sesuai dengan filter gitu ya. Nah, di filter gitu. Ya, laporan buku gitu, atau laporan data suci ini isi ini menggambarkan apa? Siapa yang melaporkan tidak penting. Kalau mengembalikan gimana? Mengembalikan nanti siapa yang proses? Bukan. Supportnya siswa. Ya tadi kan. Saya menggunakan ID, nama, alamat, telepon, level status, bisa mencari menggunakan semua feed. Sekarang kita cari menggunakan alamat. Kita akan kembali yang telepon. Kita mencatat karena terkadang ada apa juga. Sekarang di bagian admin, pelanggan ini tidak bisa melakukan perpustakaan ini. Saya rancang dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP prosedur. Kalian siswa itu ada daftar buku, peminjaman, dan nambah koleksi Pak. Cari, cetak, edit, dan delete. Di halaman tugas itu cuma bisa cari sama dia. Iya, ternyata. Itu kenapa kok beda sendiri? Kenapa? Ini kenapa kok beda sendiri? Karena dia mau memakai select. Dia memakai select Pak. Ya, menambah apa perintah SQL-nya kira-kira kalau menambah? Kok bisa tertambah ya rekodnya gitu? Ada ya? Ayah gitu. Kira-kira apa yang harus dilakukan Kamila agar nanti bisa menginput nama ayahnya? Apa yang harus dilakukan? Nanti ada rekam nama ayahnya, Kamila rekam. Ketika paspor salah maka akan muncul username dan paspor yang ada masukkan salah. Iya, status pembeliannya total. Itu sudah bilang. Saat ditambahkan atau saat check out itu otomatis bakal Bilang. ya, masih ada. Petugas. Di petugas ada Kita perbaiki pakai selanjutnya. Tadi temanmu gagal di sini, nggak paham. Oke, dia bisa diakhiri hari ini. Dia nangis lagi. Ya. Dulu, kok belum? Terus apa? Langsung login, jangan. langsung ke login yang Kenapa ketika kamu pergi admin kok langsung login? Itu kalau login. Maksud saya, siswa wes, login siswa nih, mau pinjam buku. Lo kan sudah login ini. tapi di sini apa? Kamu di sini. Ya oke, bu, cuma ini. Ini orang ini
Betul. Ditambah dan kita klik OK, maka kita akan ketagihan di awal. Jadi otomatis data itu akan tersimpan di tabel data petugas. Lanjut kita edit di petugas. Ketika klik edit sama seperti di petugas, kita akan pergi ke halaman form. Bisa, tapi tidak semuanya. Andini melakukan transaksi pada produk yang bukan miliknya dan juga produk yang tidak bisa. Tapi untuk yang huruf lainnya tidak bisa. Selanjutnya kita masukkan stoknya dan kita simpan. Pada saat ada hasil ditampilkan, maka akan muncul notifikasi seperti berikut. Dan ini hanyalah petugas. Admin hanya bisa mencari, mencetak, mengedit, dan mendelete. Tapi bisa dapat dari situ. Bahan field, saya nambahin data orang tua. Berarti apa yang mesti saya lakukan di aplikasi saya? Saat program oke sip. Di program itu tadi ada yang kurang kayaknya. Di program itu ditambah codingnya, ditambah untuk menambah isian orang tua. Banjarsari. Dan username saya memakai sama seperti nama agar tidak lupa. Nah, jika sudah muncul tampilan cetak, kita kembali lagi ke tampilan produk. Nah, ke pelanggan. Pelanggan dia bisa menambah, bisa mencari, mencetak, dan edit. Coba kita menambah. Iya, kan sama aja. Saya beli beras harga 15.000, terus besok turun harganya 10.000. Masa beras saya yang tadi 15.000 ganti jadi 10.000 juga? Maka akan ada notifikasi username dan password salah. Pertama kita login saja. Terdapat 3 akses, yaitu admin, petugas, dan owner. Pertama kita Apa? Berarti fungsi insert itu apa? Kamu buang kata menampilkan, arti insert itu apa sih? Kalau menampilkan itu apa? Bahasa Inggrisnya masuk insert. Kayak orang polisi orang berat tuh hukumannya sisipkan di situ. Bukan menampilkan, misal menampilkan ya pakai tabel ini loh ya, tabel displaynya itu ya, bukan tabel yang di database ini. Ya, poin. Coding kamu bisa menunjukkan codingnya ya, bahwa pencarian itu bisa untuk nama, alamat, dan lain-lain. tugas where, nama petugas, like, peti-peti, persen, peti 2, titik-titik, dan persen. Oh, bukan itu. Ya. Terus dolar kali. Orang alamat petugas, like, sama seperti yang di depan tadi yang ini Pak. Ya. Terus level di sini ada saya cari berdasarkan
Saya lihat, menurutmu saya salah nggak memandang begini? Kenapa login siswa yang bisa dilakukan itu memasukkan nomor induk siswa sama tanggal lahirnya? Apa titik lemahnya kalau kamu lakukan itu? Enggak ada, kamu ya? Enggak ada. Kamu nomor induknya temanku karena tidak sulit untuk tahu. Tak tulis juga tanggal lahirnya. Gitu. Ternyata sebenarnya kamu yang pinjam, ya. Tapi kamu buat temanmu yang pinjam, bisa nggak di aplikasi itu lolos? Bisa. Lolos. Akhirnya apa yang terjadi? Ya. Yang pinjam kamu, tapi yang muncul adalah orang lain. Ternyata kamu jahat. Buku udah kamu kembalikan. Kalau nama saya, ke depan kamu pikir itu. Iya, ya kalau saya begini kurang baik. Harusnya gimana? Yang kira-kira nggak orang yang tahu. Ini nggak apa-apa lah login NIS-nya, tapi selanjutnya ayo password itu yang punya kita itu kan mesti kan bagus kalau itu. Menjadi non aktif. Selanjutnya ada fitur cari. Di sini fitur cari untuk mencari data petugas. Di sini saya akan menjelaskan di daftar buku. Di daftar buku ada detail, lalu ini sama tanggal lahirnya saja. Iya, ke depan ya kamu mau pikirkan kelemahan-kelemahan yang seperti ini. Ya. Karena ini sama tanggal ini dengan mudah orang bisa niru gitu. Iya kan? Iya. Ya kan bisa disalahgunakan sama teman yang lain ya, pura-pura sama yang pinjam, saya yang pinjam tapi sama yang tak kasih namanya sama, tanggal kapan NIS-nya sama, tanggalnya sama. Tapi selanjutnya dengan tanggal lain, karena tanggal lain password dong. kalau nggak ada nama komet maka di sini tampilannya kosong, nggak ada nama kometnya. Lalu kita akan cetak. Kita akan mendelete tadi data itu. Pelanggan sama dengan petugas. Dashboard, petugas, produk, pelanggan, penjualan, dan laporan. Di sini admin bisa menambah, mengedit, dan mencari dan mencetak data petugas. Yang ingin berhenti menjadi karyawan, kita bisa menonaktifkan data tersebut. Di login ada 3 hak akses, yaitu ada petugas, login siswa, dan admin. Dan kita mencoba masukkan admin. Di halaman dashboard ada beberapa tabel master, ada petugas. Buku dah, nambah buku baru. Dua hak akses yaitu petugas dan admin. Kita coba login sebagai admin. Admin bisa menambah data, mengedit data petugas, data. Lalu menu pelanggan. Owner di pelanggan juga sama, hanya bisa mencari dan mencetak. Kemudian di menu penjualan. Di menu penjualan sendiri, owner juga hanya bisa mencari dan mencetak, tidak dapat menambah, edit, dan delete. Di laporan. Sama seperti di admin, owner dapat melihat laporan hasil penjualan yang Berarti di atas ini. Coba ini ke atas. Mana beda insert itu. Ini. Nah, kamu dulu itu.
Dan di halaman siswa tersebut ada daftar buku. Ini semua daftar buku. Jika memilih komik saja, maka yang keluar adalah komik. Semua komik sama gitu ya. Web novel. Oh keren, dipisah-pisah gitu ya, kategori ya. Kalau kategorinya tambah banyak, bisa bertambah di sini ya. Bisa. Coba tambahin kategori di tapi kan harus ini dulu ya. Ini kan sekarang ada semua komik, web sama novel ya. Nah, umpama nih di kategori tadi ditambahin lagi satu agama, tentang agama. Ini bisa ditambahin di sini. Ada. Bisa muncul. Bisa. Ya. Bagaimana caranya? Gimana? Bisa login? Bisa. Login menggunakan siswa. Ini Pak. Sama aja Pak. Sama aja namanya. Nah, itu yang belum selesai juga Pak, kan untuk peminjaman. Berarti juga aksesnya salah nih rahasia Pak. Sebenarnya kalau siswa kan hanya bisa menampilkan buku yang ada pinjam, terus bukunya mana yang pinjam. Baik Pak. Misal kita kasih nama Ada password yang salah dulu ya Bapak. Kita coba login dengan username 1 dan password 1. Maka akan muncul notifikasi yaitu user dan password salah. Di sini kita akan coba login sebagai admin. Di sini admin. Passwordnya 123. Di aksesnya admin dapat mengakses tugas, produk, pelanggan dan juga laporan. Satu pinjamnya Mas. Jangan nanti diklik pinjamnya satu di koleksi saya. Ayo wes pinjamnya. Yang atas ini apa statusnya? Kok aksinya kok kosong? Oh itu sudah dikembalikan. Oh sudah dikembalikan kosong gitu ya? Sekarang kita laporannya nih. Belum Pak. Oh laporannya belum. Tapi ininya sudah. Sudah. Tinggal laporannya saja. Tinggal.